Pernah nggak sih, Anda lihat ada proyek pembangunan yang kelihatannya megah banget? Jembatan baru, gedung modern, tapi ujung-ujungnya malah nggak kepake atau bahkan mangkrak. Nah, hari ini kita bakal coba pecahkan misteri di balik proyek-proyek miliaran rupiah yang seringkali gagal itu. Ini dia nih, pertanyaan besarnya. Kenapa sih program pembangunan yang dananya udah gede banget seringkali nggak sesuai harapan? Ini bukan masalah sepele loh, dan jawabannya akan kita kupas tuntas bareng-bareng di sini. Oke, untuk memecahkan misteri ini, kita butuh petunjuk pertama. Ada satu konsep kunci yang jadi pegangan kita. Namanya governance. Mungkin kedengarannya agak berat ya, tapi tenang, intinya penting banget. Jadi, apa sih governance itu? Gampangnya gini, governance itu bukan cuma soal pemerintah bikin aturan. Bukan, tapi ini soal bagaimana caranya pemerintah, pihak swasta, dan ya, kita semua sebagai masyarakat bisa kerja bareng buat ngelola sumber daya. Sumber daya ini bisa apa aja, mulai dari uang pajak sampai hasil alam, demi tujuan yang kita sepakati bersama. Kuncinya satu, kolaborasi. Eits, tunggu dulu. Mungkin sekarang Anda mikir, loh, itu kan sama aja kayak ngomongin pemerintah. Nah, ini pertanyaan yang bagus banget, dan jawabannya ini bakal jadi pembeda yang sangat krusial. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas. Coba kita bayangin sebuah kapal. Kalau pemerintah, itu ibarat kaptennya. Dia yang kasih perintah dari atas ke bawah. Tapi kalau governance itu adalah keseluruhan sistem di kapal itu. Mulai dari peta, kompas, sampai semua kru yang kerja bareng. Jadi pemerintah itu cuma salah satu pemain. Sementara governance itu adalah keseluruhan jaringannya, keseluruhan cara mainnya. Dan konsep ini sendiri tuh nggak statis loh, dia terus berkembang. Dulu banget, orang mikirnya negara itu satu-satunya pemain utama. Itu yang disebut administrasi publik tradisional. Tapi makin ke sini, kita makin sadar kalau solusi terbaik itu justru datang dari kerja bareng banyak pihak, alias governance kolaboratif. Pergeseran pemikiran ini penting banget. Terus, apa sih resep biar governance itu berjalan baik? Nah, ada beberapa elemen kuncinya. Misalnya, partisipasi. Itu artinya suara Anda didengar sebelum sebuah kebijakan dibuat. Atau transparansi, yang artinya kita bisa tahu uang pajak kita dipakai buat apa aja. Detil. Dan yang gak kalah penting, akuntabilitas. Artinya harus ada yang tanggung jawab kalau ada proyek yang gagal. Semua ini harus jalan beriringan. Oke, petunjuk kunci pertama, soal governance udah kita pegang. Sekarang kita lanjut ke potongan puzzle yang kedua, yaitu, apa sih sebetulnya pembangunan itu? Kalau kita dengar kata pembangunan, yang sering kebayangkan jalan tol baru atau gedung-gedung pencakar langit ya. Padahal pembangunan itu jauh lebih luas dari itu. Pembangunan adalah sebuah proses yang direncanakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Artinya, pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih gampang diakses, dan lingkungan hidup yang lebih sehat. Pembangunan yang ideal itu harus seimbang. Apa artinya pertumbuhan ekonomi meroket kalau di sisi lain lingkungan rusak atau kesenjangan sosial makin lebar? Nggak ada artinya kan? Makanya, semua dimensi ini, ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan, harus maju bareng. Nggak boleh ada yang ketinggalan. Dan sekarang, momen puncaknya. Disinilah kedua petunjuk kita, governance dan pembangunan, akhirnya menyatu. Ternyata, keduanya ini ibarat dua sisi dari satu koin yang sama. Nggak bisa dipisahkan sama sekali. Begini nih, efek dominonya kalau governance-nya buruk. Ketika nggak ada transparansi, pintu untuk korupsi jadi terbuka lebar. Uang yang harusnya buat bangun sekolah, malah hilang di tengah jalan. Akhirnya, programnya nggak jalan, dan cita-cita pembangunan buat mencerdaskan anak bangsa pun jadi gagal total. Ini adalah sebuah reaksi berantai yang sangat merusak. Jadi, seluruh inti pembahasan kita bisa dirangkum dalam satu kalimat sakti ini. Governance yang baik mengarah pada pembangunan yang berkualitas. Sesederhana itu konsepnya, tapi praktiknya tentu nggak segampang itu. Oke, cukup teorinya. Sekarang pertanyaannya, gimana bentuknya di dunia nyata? Biar lebih kebayang, yuk kita lihat satu studi kasus singkat. Kita ambil contoh nyata. Bayangin, ada pasar modern yang dibangun dengan dana miliaran rupiah, tapi akhirnya kosong melompong. Kenapa bisa begitu? Nah, kalau kita telusuri, ternyata para pedagang nggak pernah diajak ngobrol soal desain kiosnya. Ini artinya prinsip partisipasi dilanggar. Terus, rincian anggaran proyeknya juga nggak jelas. Nah, ini pelanggaran prinsip transparansi. Jadi pasar ini gagal bukan karena sial, tapi karena dari awal governance-nya udah bermasalah. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan paling awal tadi. Jadi, poin utamanya adalah ini. Anggaran besar saja itu nggak cukup. Anda bisa siram uang sebanyak apapun ke sebuah proyek, tapi kalau nggak ada sistem governance yang baik untuk mengelolanya, kemungkinan besar proyek itu akan sia-sia.
Jadi, ada 3 hal penting yang perlu kita ingat dari obrolan kita hari ini. Pertama, governance itu sistemnya, sementara pemerintah itu hanya salah satu pemain di dalamnya. Kedua, pembangunan sejati itu ukurannya adalah kualitas hidup kita, bukan cuma angka-angka ekonomi. Dan yang paling penting, governance yang baik itu adalah fondasinya. Tanpa fondasi yang kuat, bangunan-pembangunan semegah apapun pasti akan runtuh. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda untuk merenung sejenak. Coba pikirkan, seperti apa sih governansi yang baik di lingkungan terdekat Anda? Apakah musyawarah di tingkat RT atau RW di tempat Anda sudah transparan? Apakah Anda merasa dilibatkan dalam keputusan-keputusan penting di komunitas? Karena pada akhirnya perubahan itu dimulai dari kita. Terima kasih sudah menyimak.